Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Tapi kita bagaimana upaya pencegahannya supaya anak-anak kita di Kota Bau-Bau ini tidak sampai ada hal-hal yang demikian. Kami gemar membaca juga presentasi itu hampir kurang lebih 30-40% untuk di Bau-Bau. Selamat pagi pendengar, dari Jalan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau mengajak orang tua dan anak agar lebih mengkonsumsi makanan yang sehat ketimbang jajan sembarang. Persentase tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Bau-Bau masih berkisar 40%. Pendengar, inilah Warta Kepton selengkapnya Jumat tanggal 2 Agustus 2024 bersama saya Bu Zuda. Kita awali penyampaian Warta Kepton pagi ini. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau mengajak orang tua dan anak agar lebih mengkonsumsi makanan yang sehat ketimbang jajan sembarang. Mengenai hal ini, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Tapi kita bagaimana upaya pencegahannya supaya anak-anak kita di Kota Bau-Bau ini tidak sampai ada hal-hal yang demikian. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau mengajak orang tua dan anak agar lebih mengkonsumsi makanan yang sehat ketimbang jajan sembarang. Sebab jajanan yang tidak sehat dalam jangka panjang dapat berdampak buruk pada kesehatan tubuh. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pencegahan Penyakit P2 Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Yuslina saat dikonfirmasi terkait viralnya pemberitaan anak-anak yang rutin melakukan cuci darah di RSCM yang diduga disebabkan karena mengkonsumsi minuman yang manis-manis. Kayaknya belum sampai segitunya, tapi di sini kita bukan berbicara kasusnya, tapi kita bagaimana upaya pencegahannya supaya anak-anak kita di Kota Bau-Bau ini tidak sampai ada hal-hal yang demikian. Jadi kita tentunya selama ini tetap memberikan edukasi dan harapannya tentunya bukan hanya edukasi di sekolah atau di lingkungan kegiatan-kegiatan, tetapi harapannya mulai dari lingkungan keluarga. Karena lingkungan keluarga itu sangat penting untuk memberikan edukasi anak, karena anak pastinya selalu berada di dalam rumah bersama orang tua. Yuslina mengatakan lingkungan keluarga berperan penting untuk memastikan semua pangan yang dikonsumsi anak-anak adalah pangan yang sehat. Olehnya itu, para orang tua diharapkan memberikan bekal kepada anak saat bersekolah sehingga tidak jajan sembarangan. Pesan buat semua orang tua untuk menyiapkan bekal buat anaknya, termasuk makanan dan air minum buat anaknya, sebaiknya membawa bekal. Dan ini sekaligus mengingatkan buat kita sendiri, termasuk saya sendiri yang memiliki anak, untuk anak-anak sebaiknya membawa bekal dan dari rumah, dan tentunya jangan lupa sarapan buat anak-anak supaya tidak jajan-jajan sembarangan. Di sisi lain, terkait keamanan pangan di kantin-kantin sekolah, Dinas Kesehatan melalui UPTD Puskesmas bersama Lokapom Bau-Bau secara rutin melakukan pembinaan pangan jajanan sehat termasuk kantin-kantin sekolah. Juga di dalamnya pemeriksaan penggunaan bahan pewarna dan bahan kimia yang seharusnya tidak ada dalam makanan. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Saudara, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Bau-Bau kembali membebaskan 5 warga binaan. Kelima narapidana atau napi beruntung ini akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah lapas mendapatkan pembebasan bersyarat atau PB. Program PB ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan kedua kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Kepala Lapas Bau-Bau, Herman Mulawarman, mengatakan kelima warga binaan yang bebas telah memenuhi persyaratan substantif dan juga administratif seperti berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan di lapas serta menunjukkan penyesalan dan keinginan kuat untuk memperbaiki diri, dan mereka telah mendapatkan surat keputusan resmi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait kelayakan pembebasan bersyarat. Setelah dibebaskan, lanjut Herman, kelima warga binaan program pembebasan masyarakat ini dipilih kembali oleh Balai Pemasyarakatan untuk pembimbingan dan pemantauan.
Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau menyebut persentase tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Bau-Bau masih berkisar 40%. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan. Kami gemar membaca juga presentasi itu hampir kurang lebih 30-40% untuk di Bau-Bau. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kota Bau-Bau menyebut persentase tingkat kegemaran membaca atau TGM masyarakat Kota Bau-Bau masih berkisar 40%. Kepala Dispusip Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan terus melakukan berbagai upaya agar angka TGM bisa meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya dengan menggandeng komunitas baca. Kami gemar membaca juga presentasi itu hampir kurang lebih 30-40% untuk di Bau-Bau. Iya, seluruh kalangan, dari anak sampai dewasa. Bersama komunitas baca ini, lanjut Wahid, pihaknya kerap turun lapangan melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan minat baca dan literasi di masyarakat. Ia juga mengatakan dalam mendukung peran-peran komunitas baca, pihaknya termasuk Perpustakaan Nasional memberikan bantuan ribuan buku kepada mereka. Dengan komunitas baca yang di Bau-Bau kami selalu itu bergandengan tangan, dan alhamdulillah kan kita sudah memberikan buku ke mereka. Ini menjadi bukti yang esensial dalam rangka peningkatannya literasi di masyarakat. Adapun komunitas baca yang digandeng Dispusip Bau-Bau diantaranya komunitas baca Inspirasi Kampung di Kelurahan Kadolomoko, komunitas Mainawa di Kelurahan Batulo, komunitas Peduli Ciptaan Indonesia di Kelurahan Palabusa, komunitas Peduli Anak Indonesia di Kelurahan Batulo, dan komunitas literasi di Kelurahan Lou-Lowu. Di samping itu, kata Wahid, dalam meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat, pihaknya juga memaksimalkan layanan perpustakaan keliling dengan menyasar anak-anak sekolah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Dinas Pariwisata atau Dispar Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra menyiapkan sebanyak 325 desa wisata yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara atau Wisnus di Sulawesi Tenggara. Kepala Dispar Provinsi Sulawesi Tenggara, Beli Tombili, mengatakan 325 desa wisata yang disiapkan tersebut memiliki keunggulan dari sektor pariwisata, baik dari segi kekayaan alam maupun dari segi budaya. Beli menyebutkan potensi desa yang dikelola masing-masing desa merupakan konsep paling baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat sekitar desa. Beli Tombili juga mengungkapkan beberapa desa wisata di Sultra tersebut sudah ada yang dikenali hingga ke mancanegara, yakni Desa Wisata Labengki yang tahun ini masuk nominasi Anugerah Desa Wisata atau ADWI tahun 2024. Itu Limbowolio, Air Terjun Moramo, dan juga Desa Wisata Sani-Sani. Yang menjelaskan saat ini Dispar Sultra tengah fokus dalam mengembangkan desa wisata yang ada di Bumi Anoa, salah satunya dengan menggelar berbagai kegiatan dan budaya yang diharapkan dapat mengangkat wisatawan untuk berkunjung di Sulawesi Tenggara. Untuk meningkatkan jumlah perjalanan Wisnus di Sultra, pemerintah juga telah memberikan pelatihan kepada para pemandu wisata di Sulawesi Tenggara. Dan saat ini secara total terdapat 2.100 desa wisata di Sultra yang tersebar di kabupaten kota dan telah terdaftar di Jaringan Desa Wisata atau Jadesta milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saudara, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau mengajak orang tua dan anak agar lebih mengkonsumsi makanan yang sehat ketimbang jajan sembarang. Persentase tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Bau-Bau masih berkisar 40%. Dengar demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
dengan